Ini mau ini loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan wartawan, rekan media, juga rekan-rekan YouTuber, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Hari ini kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, di mana Bang Petrus Celestino selaku koordinator utamanya, saya selaku koordinator litigasi. Hari ini mendampingi salah satu klien kita yang sebelumnya menjadi tersangka pada kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Hari ini kami ingin menguji apakah hukum di negeri ini bertindak adil, apakah hukum ini benar-benar bisa melayani seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu, apakah hukum itu tidak tebang pilih atau pilih tebang, apakah laporan itu bisa diterima oleh Polda Metro Jaya, bukan hanya dilaporkan oleh Joko Widodo, tapi juga laporan yang dilaporkan oleh warga negara lainnya yang dalam hal ini adalah klien kami Rustam Effendi. Itu pengantar pertama. Yang kedua, bahwa hari ini sesuai dengan edaran yang sudah kami informasikan kepada rekan-rekan media, kami akan melakukan upaya pelaporan dugaan tindak pidana, editing, manipulasi data elektronik, dan pemberitahuan bohong. Mana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32, pasal 35, dan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ini yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Apa materinya? Materinya berkaitan dengan dua peristiwa. Peristiwa di tanggal 19 November 2025 dan peristiwa di tanggal 25 November 2025, yakni ketika ada stasiun TV nasional dalam satu diskusi live-nya, saudara AA yang kami sudah sebutkan sebagai ketua umum dari ormas tertentu bersama saudara JS ya, itu kami duga telah melakukan tindakan yang kami sebutkan tadi dengan modus operandi apa? Ya, ini ketika keduanya menjelaskan dokumen-dokumen elektronik dalam sebuah siaran live TV nasional dengan menyebutkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen scan asli dari ijazah alumni UGM yang kami sebutkan saja sebagai Joko Widodo. Nah, apa yang menjadi soal? Yang disoal adalah bahwa klien kami, Roy Suryo, Rismon Syadipar, dan yang lainnya itu pernah dipersoalkan, dianggap dituduh melakukan editing, manipulasi data elektronik, padahal itu tidak pernah dilakukan sama sekali. Nah, hari ini justru para terduga yang kami akan ajukan laporan ini secara terang benderang memproklamirkan tindakan itu di depan publik dengan menunjukkan dokumen elektronik berupa dokumen ijazah yang diklaim sebagai scan asli saudara Joko Widodo. Padahal perlu diketahui bahwa hari ini ijazah saudara Joko Widodo disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu tidak boleh ada peredaran dokumen bukti kecuali untuk dan atas kepentingan penegakan hukum. Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan penyidikan dan harus seizin pihak yang berwenang, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu tindakan saudara AA dan JA ini, JS ini ya, yang nanti rilisnya juga sudah diketahui, keduanya ini patut diduga telah melakukan tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum. Karena yang punya hak wewenang terhadap dokumen ini adalah penyidik Polda Metro Jaya, bukan pula saudara Joko Widodo. Karena saudara Joko Widodo telah menyerahkan dokumen itu dengan upaya paksa berupa penyitaan. Dan itu juga yang kami harapkan dalam proses gelar perkara khusus, agar kiranya penyidik Polda Metro Jaya bisa menunjukkan dokumen itu kepada kami selaku kuasa hukum dan para tersangka yang dipersoalkan dianggap fitnah karena dianggap membuat kajian tentang ijazah palsu itu bermasalah. Jadi objeknya itu yang harusnya ditunjukkan. Nah, karena itu tindakan ini masuk kategori tindakan tanpa hak. Karena dokumen itu yang punya hak hari ini hanya penyidik, tidak juga Joko Widodo. Karena posisi dokumen tersebut ada pada penyidik dan di Polda Metro Jaya juga. Yang kedua, tindakan manipulasi itu nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh ahli telematika yang juga klien kami, Pak Roy Suryo. Jadi ada dokumen yang sebenarnya diambil dan dimanipulasi seolah-olah itu yang diklaim menjadi ijazah scan asli. Yang ternyata itu adalah atau tidak lain adalah ijazah yang dulu pernah diupload oleh kader PSI, yakni Dian Sandi. Nah, tindakan ini tentu memenuhi kriteria ketentuan pasal 35 karena memanipulasi sesuatu dokumen yang sebenarnya tidak otentik lalu diklaim itu seolah-olah otentik atau asli. Dan ini sebenarnya menjadi persoalan
Kalau klaimnya itu palsu nggak ada masalah karena frasa yang ada pada unsur pasal 35 itu adalah ketika itu dinarasikan sebagai dokumen otentik. Ini yang jadi masalah. Artinya alih-alih mentersangkakan klien kami dengan pasal itu, harusnya hari ini yang ditersangkakan dengan pasal 3235 itu yang pertama Dian Sandi, yang kedua justru yang paling telak adalah AA ini. Karena AA telah mengklaim itu scan ijazah asli. Begitu kami kejar dengan pertanyaan dari mana tidak mau disebutkan, dia hanya bersumber dengan keyakinan. Padahal dalam pembuktian itu yang dibutuhkan adalah 2 alat bukti, bukan keyakinan. Kalau keyakinan hakim baru bernilai karena dalam memberikan putusan pengadilan, selain bersandar pada 2 alat bukti, juga bersandar kepada keyakinan hakim setelah menganalisa bukti-bukti apakah relevan atau tidak dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa. Yang ketiga, hari ini yang melaporkan adalah klien kami yang lain juga, yakni saudara Rustam Effendi yang ada pada TKP di peristiwa 25 November 2025. Memang yang peristiwa pertama 19 November, saudara Rustam Effendi tidak hadir ya Pak Rustam, tetapi di peristiwa yang 25 hadir. Artinya punya legal standing sebagai saksi, sebagai warga negara yang baik ketika melihat ada suatu tindak kejahatan, maka berkewajiban sekaligus memiliki tanggung jawab hukum untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dalam ini kami memilih sesuai dengan yurisdiksi kewenangan Polda Metro Jaya karena acara itu ada pada wilayah kewenangan yurisdiksi Polda Metro Jaya, ini di Jakarta Pusat, maka sudah tidak ada alasan lagi bagi Polda untuk menolak laporan kecuali makin menegaskan bahwa polisi hanya melayani laporan Joko Widodo. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak penting lagi proses hukum ini untuk dihormati. Karena apa? Proses hukum yang seperti ini adalah proses hukum yang sifatnya subjektif, tendensius, tidak profesional, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Lalu atas dasar apa pentaatan warga negara kepada aparat penegak hukum jika aparat penegak hukum itu sendiri tidak mentaati asas-asas hukum yang berlaku umum dan memberikan keadilan kepada segenap warga negara. Nah, itu yang kami laporkan dan bukti-bukti kami sudah siapkan, diantaranya file yang ada videonya dan juga screenshotnya, juga bukti-bukti dokumen pembanding yang sebenarnya yang identik itu seperti apa sih tahun 85 nanti akan dijelaskan oleh ahli yang juga kami siapkan. Yang pertama untuk bukti-bukti screenshot kami mintakan rekan kami Gafur Sangaji untuk menjelaskan bukti-bukti yang sudah kita persiapkan. Ya, terima kasih rekan AK. Jadi hari ini akan ada yang membuka laporan di Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik, pengeditan, pengubahan, mentransmisikan satu dokumen elektronik yang tidak otentik tetapi kemudian diklaim sebagai data yang otentik, ya. Lokus dan tempus deliktinya, lokusnya adalah di wilayah yurisdiksi Jakarta Pusat, ya. Kemudian tempusnya itu ada 2 tempusnya, ya, yaitu pada tanggal 19 November, mohon maaf, dan tanggal 25 November. Nah, saya ambil contoh, inilah bukti dari peristiwa yang kita duga adalah peristiwa pidana, ya, yaitu pada tanggal 25 November, ya, ini terhadap AA. AA ini kami screenshot dari suatu acara di salah satu stasiun televisi swasta nasional, tidak perlu kami sebutkan acaranya, yaitu pada menit ke pada menit ke berapa nih? 1 jam 17 menit 20 detik. Disinilah AA secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia mengklaim bahwa ijazah yang ditampilkan ini adalah ijazah scan asli milik seorang alumni Universitas Gadjah Mada tahun 1985, yaitu kita sebut Pak Joko Widodo. Padahal ijazah ini kan statusnya sedang disita sebagai barang bukti. Disitanya menggunakan pasal 39 KUHP. Kok bisa ada seorang pendukung Pak Jokowi yang inisialnya AA kemudian secara terbuka mengatakan bahwa ijazah ini adalah scan asli dari ijazah pemilik yaitu Pak Joko Widodo. Ini yang kami duga, ini satu informasi yang tidak akurat. Ini kami duga juga ijazah yang sebenarnya diunggah atau ditampilkan ini adalah ijazah yang dahulunya dianalisis oleh Mas Roy. Nanti dijelaskan oleh Mas Roy, ya. Ini satu peristiwa
pidana yang melibatkan AA. Kemudian ada peristiwa pidana yang kami duga melibatkan JS. JS ini juga statusnya adalah sebagai seorang ahli. Yang dalam perkara penetapan tersangka terhadap 8 tersangka itu, JS ini ahli. Menurut kami, kualifikasi seorang ahli ini tidak tepat kepada JS. Kenapa? Karena seorang ahli ketika sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak boleh keterangannya itu dibuka kepada publik. Ya, ini pelanggaran juga terhadap kode etik seorang ahli yang keterangannya dimintai demi penegakan hukum pidana gitu. Jadi seorang ahli yang kami sebut JS ini juga pada jam berapa nih? Pada ada menitnya ya? Saya lupa jamnya ya. Tidak terscreen ketutupan. Ini pada acara tersebut juga secara sepihak mengklaim bahwa data yang mereka analisis ternyata bersumber dari scan ijazah asli milik Pak Joko Widodo. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan, ijazah itu kan sekarang statusnya barang bukti dan sedang disita di bawah kekuasaan penyidik. Kok bisa JS yang statusnya adalah seorang ahli forensik, katanya digital forensik, kok bisa membuka data ini kepada publik? Ini juga melakukan pelanggaran hukum. Makanya itu menurut kami, menurut keyakinan kami, ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh AA dan JS. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, sebetulnya kami hadir di sini adalah untuk menuntut adanya keadilan hukum yang imbang. Equality before the law. Semua orang itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Itu mandat konstitusi. Itu mandat aturan perundang-undangan. Hari ini kami datang di Polda Metro Jaya untuk menuntut agar Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang saat ini menjadi polemik tingkat nasional, ya bahkan juga ditonton oleh masyarakat dunia internasional. Polda Metro Jaya harus berdiri di tengah, harus imbang, tidak boleh hanya memihak kepada kubunya Pak Joko Widodo, tetapi kemudian mengesampingkan kami. Meskipun pelapor hari ini adalah statusnya tersangka. Justru dengan status tersangka itulah, maka tersangka mempunyai hak untuk melakukan pembelaan diri, sekaligus juga adalah melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap polemik ijazah itu. Itu hal terakhir yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh ahli digital, oleh ahli telematika, Mas Roy. Silakan Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya siang hari ini bersama dengan Ustadz Kosinudin. Ya, tadi ada Pak Abdul Ghaffar Stangaji yang nanti akan menjadi kuasa hukum dari pelapor, juga bersama Pak Samsir Siregar. Pelapornya adalah Saudara Rustam Effendi. Saya adalah saksi yang ada di tempat itu waktu kejadian perkara, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 20:17, setidak-tidaknya antara pukul 20 sampai dengan 21, setidak-tidaknya pada hari Selasa tanggal 25 November bertempat di lantai 3 gedung tower salah satu TV swasta. Ya, jadi itu lokus dan tempusnya sudah sangat betul. Saya hadir langsung, jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Dan apa yang disampaikan Pak Tatu adalah file ini. Jadi ini adalah sebuah tayangan yang saya dapatkan sama persis, identik dengan file yang diserahkan oleh saudara AA tadi ke televisi yang bersangkutan. Dan saya sudah memperoleh file ini juga dari pihak yang berkompeten dari tangan yang sama. Jadi saudara AA menyerahkan kepada seseorang itu juga A1 menyerahkan kepada saya. Jadi ini bukan file yang lain. Ya, ini adalah file yang disebut scan ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin ya, atau sebagai kuasa hukum juga sebagai koordinator non litigasi, bahwa ternyata file ini adalah file yang sama yang pernah diunggah atau diposting oleh saudara Dian Sandi Utama, kalau ini saya sebutkan namanya karena ada, pada tanggal 1 April. Rekan-rekan perhatikan gambar ini. Dua ciri yang sangat jelas. Ada noktah-noktah di lantai bawah, di
bagian bawah, dan ada garis yang menunjukkan ini bukan ijazah asli. Kalau ijazah asli nggak akan ada garis ini. Ini adalah kopian atau hasil reprinting, cetak ulang dari berkas yang tidak diketahui itu berkas apa. Jadi dari sumber aslinya saja atau sumber ini sebenarnya bukan orisinal, bukan otentik. Tapi saudara Sandi itu sebenarnya sudah bisa juga, cuman nanti itu belakangan, nanti kita proses. Karena dia menyebutkan ini file yang asli, ini saya upload yang asli. Dengan perbandingan sederhana saja, bisa kita lihat bahwa kedua file ini adalah identik. Yaitu apa? Ada garis kertasnya, batas tepi. Ini juga ada garis kertasnya. Ada berkas noda-noda yang di sini berusaha dikamuflase, berusaha dihilangkan. Jadi ini sudah melakukan editing. Sudah berusaha dihilangkan, tapi yang menghilangkan kurang pinter. Ya, dia tidak cakap atau belum belajar secara detail lagi. Dan apa yang dilakukan? Melakukan koreksi. Jadi koreksi citra. Yang tadinya miring, trapesium, dia dikoreksi menjadi lurus. Inilah yang namanya manipulasi atau editing. Jelas banget. Membuat seolah-olah tampak asli. Padahal tidak. Ini dari gambar yang sama. Dan bahkan lebih parah. Sebagai lulusan asli Universitas Gadjah Mada 2 kali ya S1 S2, saya sangat geram karena logo dari Universitas Gadjah Mada yang diciptakan oleh Pak RJ Katamsi ya pada saat awal pendirian UGM dulu ternyata sudah dirusak. Teman-teman lihat, logonya menjadi tidak indah lagi, tidak lagi segi 5. Tapi dalam bahasa Jawa ini pating pletot ya. Pating pletot itu rusak, lonjong. Ya, kalau dulu huruf A-nya mencorot, kalau ini pating pletot, ya. Jadi logo UGM dirusak. Kami sebagai alumni UGM, alumnus UGM ini benar-benar sangat marah dengan ini. Jadi dia di samping sudah merusak, membuat seolah-olah asli, tapi telah merekayasa gambar ini. Dan ini pun sudah kami analisis dengan analisis histogram. Ini ilmiah. Kalau analisis histogram, dua gambar yang sama, maka citra histogramnya itu akan sama. Di mana ada merah, di mana ada merah, di mana ada kuning, di mana ada kuning, di mana ada biru. Ini jelas, ini dua gambar yang identik. Logo Universitas Gadjah Mada itu adalah aslinya seperti ini. Bagus sekali. Logo tadinya segi 5, semenjak tahun 1993, pada saat Dies Natalis UGM, ya tahun itu, di bawah Rektor Profesor Dr. Muhammad Adnan, logo ini disempurnakan menjadi sekarang agak membulat. Jadi kalau anak-anak sekarang mengatakan logo UGM itu harusnya bulat. Benar. Dulu segi 5. Ada artinya. 19 itu adalah tanggal lahir UGM, 19 Desember. Ini hiasan ini bukan teratai, tapi ini songkok prajurit keraton. Karena dulu UGM itu kuliah pertama di Pagelaran, di Siti Inggil, Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dan kami selalu tiap tahun, tanggal 19 Desember, kami selalu melakukan niti laku dari keraton ke UGM. Ya, jadi saya selalu ikut dan selalu ada yang tidak ikut di niti laku itu. Siapa kira-kira teman-teman bisa menebak ya? Yang ngaku-ngaku lulusan UGM tapi tidak pernah ikut. Ya, ada di situ, ya. Nah, intinya nanti pelapor akan membawa contoh ijazah UGM yang asli. Inilah scan ijazah UGM yang asli. Sama-sama dari Fakultas Kehutanan, sama-sama diterbitkan tahun 1985. Bedanya apa? Ini kalau scan asli selalu munculnya nama watermark. UGM itu punya pelindung seperti pada uang kertas. Inilah watermark. Dan ada juga emboss. Di sini nampak embossnya. Pada cap di bawah timbul, ya, di dekat rektor pada tahun itu Profesor Dr. Teuku Yakob. Ya, jelas betul. Ini ijazah asli tahun 85 yang kemudian kita scan. Kenapa saya kaburkan? Karena beliau bukan pejabat publik. Saya menghormati beliau. Ya, kalau beliau pejabat publik ya. Apakah ini tahun angkatannya Jokowi? Enggak penting. Yang penting lulusan tahun 85. Kalau 85 dan ini pada periode awal saja sudah begini, maka periode yang dikatakan periodenya Jokowi yang itu katanya tahun 85 tapi bulan November, harusnya juga sama. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang satu enggak ada watermarknya, yang satu ada, yang satu tidak ada embossnya, yang satu jelas ada. Meterainya pun berbeda. Kenapa? Karena memang periodenya berbeda. Ini periode awal tahun, ini periode akhir tahun. Nggak masalah. Jadi kalau ada sekarang saudara AA itu seolah-olah
mengaku sebagai ahli materai ya. Gitu. Materainya merah, biru. Itu nggak prinsip. Materai pada tahun itu memang ada dua macam. Materai merah pada awal tahun, 2 periode, Februari dan Mei. Materai hijau itu pada periode Agustus dan November. Gitu aja udah itu dipatahkan kemarin oleh profesor dari UNJ ya pada siaran yang ada Bang Kosinuddin ya. Jadi itu clear sekali. Intinya begini. Apa yang dilakukan saudara AA dan dibantu oleh orang yang mengaku ahli digital forensik ya, saudara JS itu yang malam hari itu dia berdebat malam dengan AA di acara itu, malah yang aku ahli itu saya. Jadi dia gugup sekali. Saya tidak tahu file ini. Padahal AA itu mengatakan filenya dari dia. Nah, dan apa yang dilakukan oleh yang mengaku ahli itu, dia mengatakan dengan lantang, saya punya scan asli dan ditunjukkan pada YouTube pada saat DF Talk, ya Digital Forensic Talk. Jadi itu juga nggak benar, nggak boleh, kata ahli hukum kita, Pak Sangaji, seorang ahli membocorkan file, ya dia membocorkan itu pada tayangan YouTube-nya dan malam hari itu dia ngaku, ditanya oleh presenternya, ya saudara AW, ya gitu, dia mengatakan basic questions. Mana file aslinya? Wow, bingung dia. Jadi saudara JS pun meneliti file yang tidak asli. Padahal kami dituduh meneliti yang tidak asli. Kalau ahli yang dipakai kepolisian saja meneliti file yang tidak asli, ya itu harusnya berlaku imbang, equality before the law. Jadi intinya saya yang ada di tempat kejadian, di lokasinya, di TKP, siap untuk menjadi saksi, ya fakta, bahkan kepentingannya nanti akan juga siap menjadi ahli. Ada juga Bang Dr. Rismon Sianipar tadi, ya itu juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi ahli. Tadi di kantin juga menyatakan sama dan dibersamai oleh banyak yang akan memperkuat Bang Rustam Effendi. Saya kira itu. Baik. Bang Kosin, yang saya Selanjutnya sampaikan. Bang Rustam, ini beliau yang bertindak sebagai pelapor karena beliau di tanggal 25 ada di TKP. Dan dengan ini saya serahkan bukti-bukti ini kepada Bang Rustam dan saya siap untuk datang lagi nanti pada saat di BAP sebagai saksi. Siap, terima kasih Mas Roy. Siap, makasih. Bersama dengan iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ke Polda Metro Jaya akan melaporkan yang bernama berinisial AA dan JS. Yang dimana ketika acara di televisi, dia menyebutkan kalau dia mempunyai scan asli ijazahnya Joko Widodo. Ternyata dinyatakan oleh ahli dari pihak kami, Mas Roy, itu palsu. Artinya saya sangat terganggu sebagai tersangka dari salah satu 8 orang ini untuk mempertahankan perjuangan saya. Artinya apa yang dinyatakan orang-orang tersebut ini membuat saya semakin disudutkan. Tetapi saya akan bantah kalau itu mereka melakukan hal yang lebih parah daripada kami. Mereka membohongi publik. Padahal ijazah itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu untuk dihadirkan. Ternyata dia bilang ini asli, ternyata tidak. Oleh karena itu, hari ini saya menyatakan siap melawan yang bernama inisial AA dan JS. Artinya kami meyakini bahwa ahli mereka yang bernama berinisial JS itu adalah pembohong besar. Karena orang ini berbahaya apabila keilmuannya dipakai untuk membohongi publik. Apabila juga sangat berbahaya apabila orang ini dipakai oleh polisi, Polda untuk sebagai saksi ahli. Artinya orang ini tidak benar-benar sebagai ahli. Oleh karena itu, saya berharap laporan kami diterima oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk perlawanan saya yang dizolimi dengan bahasa mereka membohongi data-data ijazah yang kita tunggu-tunggu. Sampai hari ini saya masih meyakini bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada dan itu palsu kalaupun itu dihadirkan, karena nanti akan timbul-timbul lagi hal-hal yang lain yang telah kami dapati. Ini belum kita bongkar saja. Untuk saat ini kira-kira seperti itu. Mohon dukungannya kepada rakyat seluruh Indonesia, kepada bangsa ini, untuk betul-betul kami bisa membongkar ijazah palsunya Jokowi. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang kelupaan, satu aja. Satu paling penting kelupaan, mohon maaf. Ini harusnya nanti di
tegaskan lagi oleh kuasa hukum Pak Rustam. Beberapa hari yang lalu, saya buka saja, teman-teman mungkin juga mendengar, ada seseorang yang melapor Pak Beni Parapat, dan kemudian juga belum berhasil melaporkan, dan katanya lagi dipertimbangkan, lagi didiskusikan oleh Polda Metro, oleh penyidik. Kenapa? Salah satu alasan penolakannya adalah tidak ilmiah sama sekali. Dikatakan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, yang kebetulan saya ikut merancangnya, itu dikatakan delik aduan. Jadi yang harus mengadu adalah orang yang punya ijazah sendiri. Itu tidak benar. Pasal 32-35 itu adalah delik umum. Dan ini dibuktikan dengan pelaporan Saudara Jokowi dan orang-orang lain yang melaporkan pasal 32-35 itu katanya ngakunya bukan Jokowi. Ya, Jokowi tidak menyebut pasal, tidak menyebut orang. Berarti itu delik umum. Dan di sini pun delik umum itu yang kita masukkan. Nanti ahli hukum yang akan menerangkan di dalam bagaimana seharusnya delik umum itu dan bukan delik aduan. Terima kasih. Baik, tambahan ya untuk delik umum, delik khusus. Memang laporan Jokowi itu kombinasi antara dua delik ya, delik aduan dan delik umum. Delik aduannya 310 KUHP, 311 KUHP, dan 27A Undang-Undang ITE. Sementara delik umumnya adalah 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Juga ada delik umum yang dilaporkan oleh pelapor lainnya, seperti 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Belakangan 28 ayat 3-nya dihilangkan di penyidikan. Yang 28 ayat 2 saja yang naik ke penyidikan. Juga pasal 160 KUHP itu delik umum. Dan hari ini kami tegaskan 32, 35 itu deliknya delik umum. Sepanjang ada orang yang melakukan manipulasi dan itu merugikan. Jadi tidak bisa dikatakan harus Joko Widodo yang merasa dirugikan. Karena yang dirugikan itu adalah publik yang dibohongi oleh keterangan-keterangan ahli yang sebenarnya tidak ahli. Justru menyesatkan publik. Juga keterangan-keterangan dari orang yang sebenarnya juga bukan lawyer, tapi mengklaim sebagai pembela Joko Widodo, tampil di berbagai media dengan klaim-klaim dokumen yang dianggap asli padahal bukan asli. Begitu. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, silakan. Hal yang kemarin kan dari salah satu stasiun juga kan ada berapa kali stasiun tuh. Yang satu lagi kan Mas AA sendiri kan mengatakan dia sudah yakinin bahwa kalau yang dia punya kan adalah asli dan dia tidak. Itu ada bukti. Maksudnya dia pun pasang badan. Menurut abang sendiri. Oh, itu bagi orang yang melakukan kejahatan itu nggak ada pilihan selain pasang badan. Dan bagi kita mau pasang badan atau tidak, bahwa dia bukan hanya pasang badan, pasang kaki, pasang kepala, kita angkut semuanya ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Ya.